Ya nggak harus besar. Sebenarnya modal ideal sebenarnya itu berbeda ya untuk setiap Mhm. investor. Yang mana ini juga tergantung dari kemampuan financial masing-masing pribadi kita gitu. Namun secara prinsip modal yang ideal itu harus memenuhi beberapa syarat itu. Yang pertama, mungkin modal itu harus cukup untuk membeli saham dari emiten yang dengan fundamental yang baik dan juga dikenal publik gitu. Apalagi Mhm. untuk yang baru mau mulai saham ya. Jadi contohnya aja satu lot BRI itu kan mungkin satu dikali satu sekali 4.600 yaitu 460.000 gitu. Jadi Mhm. ya mungkin kita mau beli berapa banyak gitu, mungkin 10 juta gitu atau berapa. Jadi modal yang terlalu kecil seringkali membuat investor itu terpaksa membeli saham-saham yang pada perusahaan yang sebenarnya itu nggak dikenal publik itu. Jadi dan sebagian kualitasnya itu dipertanyakan. Jadi ini untuk investor pemula sangat-sangat berbahaya. Jadi untuk investor pemula atau trader pemula sangat disarankan untuk membeli saham-saham blue chip yang dikenal publik. Jadi kita bisa hitung sendiri kalau misalkan kita mau beli BRI, Mhm. satu lotnya itu 4.600, ya kita hitung-hitung aja kira-kira kita bisa mau invest berapa di BRI gitu. Jadi Baik. jangan kayak karena kita hanya bisa beli satu lot BRI, jadi mendingan beli 10 lot di saham B yang nominalnya lebih kecil, tapi ternyata itu Mmm. lebih berbahaya gitu. Jadi Mmm. ya gitu sih. Risikonya juga Yang berarti pertama lebih itu. besar ya, Mbak Yang Christine kedua, ya? ya kita Ya. lihat resikonya gitu. Jadi Mhm. ya kalau misalnya mau beli saham BCA kan lumayan mahal kan. Jadi satu lot itu 35.000 gitu. Jadi tiga setengah juta gitu. Jadi kalau misalnya Mhm. kita punya uang 10 juta, paling kita bisa beli ya 3 lot gitu kan. Jadi mendingan kita beli mungkin BBRI gitu. Tapi jangan sampai kita mau belinya yang dengan lot yang lebih banyak. Jadi kita shiftnya itu ke saham yang nominalnya tuh lebih kecil dan saham-saham dengan small cap ya. Small cap kan biasanya tuh swingnya tuh lebih kencang ya, swing naik kencang, swing naik turunnya juga kencang. Nah gitu. Jadi ya itu tergantung dari profil resiko masing-masing. Jadi kalau saya sarankan itu lebih beli ke blue chip dulu dan kita hitung sendiri lah di situ. Mhm. Terus Baik. yang kedua juga mungkin dananya juga cukup buat kita melakukan diversifikasi gitu. Jadi ya jangan karena kita punya cuma 10 juta aja nih, terus kita cuma bisa beli BRI doang gitu. Kita nggak diversifikasi ke 2 atau 3 Baik. investor pemula ya sebaiknya beli lebih dari satu saham. Jadi tapi saya juga nggak sarankan kita punya palu gada gitu. Jadi apapun yang lagi naik di IHSG kita beli gitu. Kita nggak boleh Punya kayak gitu. semuanya ya? Karena ya mungkin minimal investor tuh beli mungkin 2 sampai 4 saham lah. Menurut saya itu udah kayak maksimal. Kita jangan punya kayak 10 saham gitu di portfolio kita, itu ujung-ujungnya kita nggak bakal cuan juga gitu. Jadi karena kita Mmm. lebih fokus biasanya itu lebih menguntungkan kalau menurut aku. Baik, Terus berarti memang ya yang ketiga diperlukan. itu kita juga harus memungkinkan jadi punya dana yang supaya kita bisa average down ya ketika market lagi turun gitu. Kalau company-nya Mhm. bagus, misalnya contohnya kita beli saham SCMA misalnya di harga 2.500 misalkan di 2 lot gitu. Lalu tiba-tiba harganya turun ke 2.300 gitu. Jadi kita jangan langsung beli semuanya di harga 2.500 full power gitu. Jadi kita cicil dulu di situ. Ketika turun kita bisa beli lagi 2 lot lagi gitu. Jadi kalau kayak gitu lebih aman gitu. Jadi dengan Mhm. average kita saat ini jadinya lebih tengah-tengah gitu. Dia gitu Baik. sih. Kalau dana minimal yang ideal ya mungkin ya kalau menurut saya sih mungkin 10 juta gitu. Jadi menurut saya sih udah lumayan ideal. Tapi kembali lagi ke masing-masing investor Kemudian gitu. kita beralih nih ke pertanyaan terakhir, Mbak Christine, tips untuk membagi portofolio di pasar saham seperti apa antara penempatan untuk dana jangka panjang dan juga untuk yang jangka pendek? Ya kalau tergantung dari risk profile masing-masing. Jadi Mhm. kalau risk profile kita moderate ya, jadi bisa memberikan toleransi sedang-sedang ya dengan imbal hasil yang lumayan gitu ya, mungkin kita bisa taruhlah 65% untuk trading, 35% untuk investasi jangka panjang gitu. Mhm. Ya kalau kita sangat konservatif, mendingan ya taruh semuanya itu ya di consumer goods gitu yang lebih defensif gitu kan. Mhm.
Jadi trading saham tuh sebenarnya itu untuk orang-orang yang berani ambil resiko sebenarnya. Karena saham memang lebih cenderung high risk kan daripada taruh di deposito gitu loh. Mhm. Ya ini kita harus tahu kapan kita harus cut loss dengan batasan masing-masing gitu. Mhm. Jadi kalau Baik. kita punya modal kecil juga harus memperhitungkan biaya trading karena otomatis ada fee trading juga gitu. Mhm. Itu sih. Jadi ya kalau untuk baru-baru ya mungkin disarankan untuk beli yang saham-saham blue chip aja gitu. Baik.